Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10. Nama saya Winda Rusdianingrum, NPM 2001020014, dan teman saya Kak Lilis Margianti, NPM 1701020046. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mata kuliah Aisyah dan Ilmu Kemuhammadiyahan tentang prinsip humanisme dalam Islam. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang itu ada humanisme sebagai sebuah aliran filsafat yang bertolak dari paham antropomorfisme. Jadi bisa dipandang bertentangan dengan ajaran Islam yang bertolak dari keimanan dan kepercayaan adanya Allah. Kalangan humanis memandang manusia sebagai penguasa alam semesta, sehingga menolak eksistensi Tuhan. Mereka bahkan menuhankan manusia. Terus ada rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari humanisme? Yang kedua, apa dasar hukum atau pijakan atau dalil dari humanisme? Yang ketiga, apa saja teori atau wacana tentang humanisme? Lalu yang kedua itu ada pembahasan. Di sini itu pembahasan ada definisi dari humanisme. Jadi humanisme adalah suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan kodratinya dan kehidupan duniawinya. Jadi, paham humanisme ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik dari makhluk yang lainnya, karena manusia memiliki kesadaran daripada makhluk lainnya. Gerakan humanisme ini pertama kali lahir sekitar abad 14 atau dalam lingkungan akademik sering disebut sebagai periode Renaissance. Renaissance adalah zaman ketika budaya-budaya Yunani dan Romawi kuno bangkit kembali. Ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Begitupun humanisme. Humanisme bisa menjadi suatu paham yang berbahaya ketika humanisme menjadi suatu paham yang eksklusif. Kata eksklusif di sini bisa dipadankan dengan kata khusus atau tertentu. Humanisme eksklusif adalah humanisme yang mulai mengotak-kotakan manusia, mengkategorikan manusia dalam dikotomi atau pemisah-pemisah. Untuk yang kedua ada humanisme dalam Islam. Sebagai sebuah agama, Islam merupakan pedoman dan tuntutan bagi manusia untuk menjalani kehidupan, yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan Islam, yang akan menjadi dasar pijakan bagi sebuah pendidikan Islam yang humanis, yang meliputi hakikat wujud manusia, potensi insania manusia, dan tujuan penciptaan manusia. Nah, di sini ada hakikat wujud manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk jasmani, rohani yang mulia. Definisinya itu dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Adapun letak dari kemuliaan manusia adalah salah satunya kesempurnaan dari hakikat wujud manusia. Hal ini disebabkan karena manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik, tertera dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Lalu yang kedua itu ada manusia sebagai makhluk religius. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat Ar-Rum ayat 30 bahwa Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dalam hal ini, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi naluri beragama, yaitu agama tauhid. Untuk yang ketiga itu ada manusia makhluk individu dan sosial. Kemanunggalan antara tubuh atau jasmani dan jiwa atau rohaniah yang diciptakan Allah merupakan suatu diri atau individu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Islam sendiri memandang bahwa meskipun manusia dalam beberapa ciri dan sifat memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan perseorangan, yaitu ada Al-Furqan
atau al-hidayah dalam sifatnya, yang menunjukkan eksistensinya sebagai seorang individu yang memiliki karakteristik tersendiri. Lalu untuk yang ketiga itu ada potensi insaniah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi-potensi dasar pada manusia. Potensi dasar ini diantaranya insting, indera, dan akal. Akal ini dapat mempertimbangkan sesuatu setelah sesuatu itu direkam lewat indera pendengaran dan penglihatan. Karena pendengaran dan penglihatan hanya mampu menangkap sesuatu yang bersifat empirik, maka kemampuan akal hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat empirik. Dengan keterbatasan yang dimiliki indrawi dan akal manusia sebagai seperangkat alat mencari kebenaran, maka sebagai bagian dari hidayah Allah yang tidak kalah pentingnya adalah agama. Materi selanjutnya yaitu potensi insaniah manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan potensi-potensi dasar pada manusia. Potensi dasar ini diantaranya insting, indera, dan akal. Akal ini dapat mempertimbangkan sesuatu setelah itu direkam melalui indera pendengar dan penglihatan, yang mana indera pendengar dan penglihatan ini hanya mampu menangkap sesuatu yang bersifat empirik, maka kemampuan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat empirik. Dan keterbatasan yang dimiliki indrawi dan akal manusia sebagai seperangkat alat mencari kebenaran, maka sebagai bagian hidayah dari Allah yang tidak kalah pentingnya adalah agama. Yang selanjutnya yaitu tujuan penciptaan manusia. Di antaranya ada dua. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah, yang artinya tujuan penciptaan manusia ini beribadah, melaksanakan ibadah, mengabdikan diri semata-mata hanya kepada Allah. Yang kedua, manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Selain dari tujuan penciptaan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Tujuan ini juga mengandung tugas dan fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard. Yang selanjutnya teori humanisme. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari salbih mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabbu kami, dan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar kami terhindar dari kiamat dan mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu yang mana keesaan Allah. Yang kedua, tafsir Al-Misbah, yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Adam yang lengah terhadap ini. Dari materi tersebut dapat kami simpulkan bahwa humanisme adalah suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan koordinat dan kehidupan duniawinya. Jadi paham humanisme ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang unik dari makhluk lainnya, ya karena manusia memiliki kesadaran daripada makhluk lainnya. Sebagai sebuah agama, Islam merupakan pedoman dan tuntunan bagi manusia untuk menjalani kehidupan, yang di dalamnya terkandung ajaran mengenai bagaimana manusia menjalani kehidupan dan di dunia maupun di akhirat. Islam yang demikian disebut sebagai agama, sehingga agama meliputi seluruh dimensi kehidupan. Beberapa tafsir klasik dan modern memiliki corak pandang beragam terhadap ayat-ayat humanisme.
Adapun saran yang kami susun, yaitu kami sebagai penyusun mengharapkan dengan adanya makalah ini dapat membantu pembaca dan memahami materi tentang prinsip humanisme dalam Islam. Kami mohon maaf apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami meminta kritik maupun saran dari pembaca. Dan akhir kata dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.